Survei Bank Indonesia menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan Oktober 2025. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen di bulan November 2025 di level 124 atau meningkat dari posisi Oktober 2025 di level 121,2. Meningkatnya IKK di bulan November ditopang oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini serta indeks ekspektasi konsumen. Survei Bank Indonesia menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan Oktober 2025. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen November 2025 yang berada pada level 124 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar yakni 121,2. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya menyebut meningkatnya keyakinan konsumen pada November 2025 ditopang oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini serta indeks ekspektasi konsumen, di mana IKE dan IEK tercatat masing-masing di level 111,5 dan 136,6 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yakni 109,1 dan 133,4. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada November 2025 meningkat untuk seluruh kelompok. Dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran di atas 5 juta rupiah sebesar 130,6, diikuti oleh responden pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah sebesar 126,9. Sementara secara spasial IKK mengalami peningkatan di mayoritas kota yang disurvei terutama di Manado, Mataram, dan Medan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, keyakinan konsumen stabil, target pertumbuhan ekonomi terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar? Semangat, Pas. Baik, Sehat. semangat selalu ini Pak Roy. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nih, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu Pak Ahmad. Bagaimana sih menurut Anda ya, kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen di sepanjang tahun ini kan memang selalu berada di level 100. Nah, ini apakah mencerminkan memang keyakinan konsumen sendiri di masyarakat tetap terjaga atau seperti apa kalau kita bicara mengenai kondisi yang real dari kacamata ekonom begitu, silakan. Ya, saya kira ini satu hal yang menarik ya untuk kita cermati bahwa di angka survei IKK yang dirilis BI sepanjang tahun 2025 ini itu berada di atas 100. Oke. Ya, sempat 121 di bulan April, kemudian sedikit turun di 117, kemudian kita naik lagi sekarang di 124 per November ya. Saya kira ini pertama menunjukkan satu angka yang relatif optimis ya, dan optimisnya ini tendensinya cenderung naik. Artinya di level masyarakat, di level konsumen, ini ada satu optimisme ya terkait ekonomi, dan juga karena ini adalah bertanya 6 bulan ke depan, juga mereka melihat 6 bulan ke depan ini masih kelihatan optimis. Dan ini sekira menjadi satu modal dasar ya untuk kita melaju lebih cepat lagi dalam meraih pertumbuhan target ekonomi ya. Begitu. Oke, berarti memang ini menjadi level yang sangat krusial juga ya bagi bagaimana keyakinan masyarakat begitu terkait dengan kondisi ekonomi, bagaimana keyakinan mereka untuk melihat potensi untuk bisa melakukan konsumsi lagi ke depan. Nah, dari Pak Roy selaku pelaku usaha retail, ini benar-benar mencerminkan bahwa konsumsi masyarakat masih tetap terjaga kah? Atau bagaimana Pak Roy? Kalau kita lihat, ya mungkin ini sudah di penghujung tahun, kita review sekalian nih tahun ini Pak. Ya, tentunya kami melihat ini adalah satu kecenderungan yang baik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tadi sudah disampaikan Pak Ahmad bahwa memang sepanjang tahun ini itu signifikan di atas 100, hanya beberapa bulan yang turun tetapi sudah kembali lagi, dan kita lihat bulan November lebih baik dari bulan Oktober ya. Tetapi kembali lagi kami senantiasa menyampaikan bahwa kaitan dengan IKK ini adalah gambaran psikologis ya.
psikologis atau rasa optimisme itu timbul karena melihat kinerja 1 tahun pemerintah, kemudian melihat apa pencapaian dan lain sebagainya. Ini adalah satu langkah yang tentunya sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah sehingga optimisme itu berkembang. Tetapi kita harus ketahui di satu sisi ya, karena ini berkaitan dengan optimisme ini berkaitan dengan perkembangan yang terjadi. Tetapi kalau kenyataannya berbalik, ketika misalnya kita bicara stabilitas harga, kemudian kita bicara ketersediaan pangan, kemudian kita bicara nanti ketersediaan lapangan kerja. Nah, ini sudah mau memasuki awal tahun akan ada tentunya penentuan UMP dan lain sebagainya ya, sekarang sudah mulai disusun. Kemudian bagaimana dengan kondisi sentimen global ya yang masih berfluktuasi ya terhadap situasi kondisi sehingga menekan inflasi kita ya, menekan juga fiskal kita ya. Inflasi kita memang terjaga 2,8%, plus minus 3% itu sudah agak normal kembali seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tahu bahwa harga masih bisa potensi bergerak ketika ketersediaan barangnya gagal panen misalnya. Kemudian ketika ya mohon maaf misalnya berkutu ya, kemudian misalnya ada ya kita tahu ya ada barang-barang yang thrifting misalnya atau ya memang sudah dikelola, sudah diberantas, tetapi yang diberantas itu hanya pedagangnya. Sumbernya, equity-nya, yang pemodalnya tidak pernah keluar, tidak pernah diangkat. Nah ini kan mengganggu sekali, akan terjadi friksi di konsumen melihat itu sebenarnya bagaimana kondisi harga atau kondisi daripada ketersediaan barang. Nah jadi ini kembali lagi harus tetap digarisbawahi bahwa kita boleh optimisme, tetapi jangan sampai euforia ya, tetapi kita tetap harus punya mitigasi. Ya, kita mesti punya kontingensi. Bagaimana proyeksi 3 bulan, 6 bulan, atau tahun 2026, sehingga optimismenya itu terjaga. Baik, Pak Roy. Nah, trigger yang kalau misalnya ekonom melihat begitu, apakah memang karena kondisi ekonomi yang stabil, kemudian kita lihat bahwa dari sisi fundamental ekonomi masyarakat juga yang semakin membaik, atau Anda melihat ada cerminan lain begitu? Mengingat kita tahu kan beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan beragam stimulus juga nih yang sudah diluncurkan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kemudian kepada dunia usaha juga ada insentif-insentif yang diberikan begitu Pak Ahmad? Iya, jadi begini, kalau kita lihat IKK itu kan trennya di atas 100 dan naik ya, dan naiknya tuh cenderung lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Tapi ini tidak senafas dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat misalkan Q1 kita itu 4,87%, di Q2 naik 5,12%, tetapi di Q3 mengalami kontraksi 5,04%. Jadi sebenarnya antara IKK ini dengan real pertumbuhan ekonomi itu kelihatan uncorrelated ya, tidak berkaitan. Nah sebenarnya tadi Pak Roy sudah katakan ini sebenarnya angka psikologis ya, di mana optimisme itu berharap menunjukkan hasil yang optimis. Tetapi data menunjukkan tidak selalu begitu, Pras. Nah kenapa ini pertanyaannya kan? Kenapa optimisme di tingkat konsumen tinggi tetapi kita lihat pertumbuhan ekonominya so-so saja ya, di atas katakanlah ya masih rentang 5% begitu. Nah, bukankah kita ingin satu pertumbuhan ekonomi yang spektakuler? Nah, ini kan pertanyaan pentingnya saya kira dalam diskusi kita ya. Nah, itu saya bisa melihat ya ini ruang tamu kita ini ibaratnya IKK-nya memang tinggi, optimis, tapi realita di sektor rumah tangganya ini cenderungnya sebetulnya agak pesimistik ya, Pras ya. Dan ini ditunjukkan dari berbagai data. Misalkan kita lihat data pertumbuhan kelas menengah itu kan cenderung turun. Jadi banyak kelas menengah kita yang mengalami turun naik kelas nih. Jadi mereka bisa terlihat juga subsidi LPG 3 kg misalkan yang biasanya standar di awal-awal tahun 2026 itu mengalami lonjakan sampai Pak Bahlil melakukan satu kebijakan yang kemudian dikoreksi, hanya membeli di apa istilahnya agen-agen tertentu yang resmi saja, dan ini diprotes orang. Artinya kita melihat nih ada orang-orang menengah yang biasanya LPG-nya 12 kg sekarang masuk kepada level 3 kg. Itulah kenapa subsidi LPG 3 kg membengkak. Nah ini menunjukkan satu ada suasana di level rumah tangga kita ini yang patut cermati. Mungkin nanti data retailnya kelihatan bagaimana penjualan retail juga meskipun tumbuh, tapi tumbuhnya tidak spektakuler. Dan ini sebenarnya menjawab bahwa ada persoalan di kelas menengah kita yang mereka adalah mayoritas daya beli yang tinggi itu di sana itu mengalami penurunan.
Saya nggak cerita di sektor atas karena data menunjukkan di sektor atas menengah ke atas itu tidak ada masalah mengenai daya beli. Bahkan mereka jumlah tabungannya terus meningkat. Tetapi yang kita sedang bicarakan adalah yang mayoritas, Pras, di mana yang mayoritas ini daya belinya sedang terseok-seok, ya banyak di antara mereka kena korban pengangguran, sebagian ingin mencari kerja tapi belum masuk ke lapangan pekerjaan, dan saya kira dalam level policy harusnya ada satu kebijakan yang spektakuler yang bisa mengiringi dengan laju optimismenya dari indeks IKK yang disampaikan oleh BI tersebut, Mas. Oke, nah kalau kita bicara dengan beragam kebijakan, kira-kira ramuan-ramuan seperti apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Ahmad dan Pak Roy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama bagaimana tren dari indeks keyakinan konsumen di tanah air seperti apa. Ini dia data selengkapnya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk tahun 2025. Dari Januari pergerakannya sampai dengan bulan November memang tertinggi di awal tahun, 127,2 poin untuk IKK kita di tahun 2025. Sementara sempat terendah di 115 pada bulan September, kemudian dalam beberapa bulan ini naik terus begitu ya, dari 115 menjadi 121,2, kemudian terakhir November 124 untuk indeks keyakinan konsumen kita. Dan berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi indeks ekspektasi konsumen di tahun 2025. Ini dia, kita lihat sejauh mana ekspektasi konsumen begitu di tahun 2025. Ya, cenderung turun dari Januari sampai dengan bulan September, tapi lagi-lagi seperti IKK untuk ekspektasi konsumen naik dalam 3 bulan terakhir, Oktober 133,4, November 136,6 poin untuk indeks ekspektasi konsumen. Dan berikutnya, bagaimana dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga? Kita lihat persentasenya secara tahunan. Ini dia fluktuasinya dari kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025. Ya, sempat bertahan di level 4,9 begitu dalam 3 bulan terakhir, dalam 3 kuartal terakhir maksud saya, di kuartal 4 2024, kuartal 1 dan kuartal kedua tahun ini. Tapi kita lihat cenderung turun di kuartal 3 tahun 2025 dari 4,97% secara tahunan menjadi 4,89% year on year untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ini dia, kita akan bahas lebih jauh lagi kembali bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, kemudian juga Bapak Roy Nicholas Mande. Ya, iyalah. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sempat disinggung juga oleh Pak Ahmad Nur Hidayat ini. Pak Roy, lantas bagaimana kalau kita lihat dari tingkat konsumsi rumah tangga tadi ada sedikit penurunan. Nah, stabilitas ini kalau kita bicara dengan kemampuan daya beli masyarakat, kalau Anda sempat mencermati tadi dan menyampaikan ketersediaan bahan pokok ataupun lain-lain begitu, ini seperti apa sih kondisinya Pak Roy kalau kita lihat kuartal 3 tadi memang ada sedikit penurunan? Ya, tentunya tadi sudah disampaikan Pak Ahmad bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,04 ya. Dengan kondisi bahwa kita sebenarnya stagnan. Ya. Stagnan, kenapa saya katakan stagnan dengan angka 5? Dari waktu ke waktu kita masih di pergeseran angka tersebut. Kalau kita perbandingan beberapa negara ya, itu kita di ASEAN-nya saja, itu kalau kita bicara negara tetangga saja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Itu rata-rata sudah year on year sudah di atas 8% ya. Kita bicara misalnya beberapa negara ASEAN ya, Vietnam ya, kemudian Thailand ya, kemudian ada beberapa negara di luar ASEAN ya, seperti kita bicara Monaco, Niger, itu dia bahkan ada yang sudah sampai 9%. Guyana hampir sekitar 43% bahkan pertumbuhan. Tapi memang nggak bisa apple to apple karena beda di jumlah populasi. Nah, di Indonesia sendiri kita peringkat 45 dari 165 negara ya. Kemudian dari tingkat ASEAN kita keempat dari yang 11 negara. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya kembali lagi kami mengingatkan dan selalu berharap pemerintah untuk tetap melihat ke depan itu atau yang sekarang ini bagaimana memanage ya situasi global yang masih berfluktuasi. Saya katakan masih wild card lah ya, situasi kondisi yang masih berubah-ubah. Tetapi bagaimana kita untuk tetap mengambil posisi mendorong konsumsi, mempercepat investasi, ya. Kemudian bagaimana mengatur mitigasi dari produksi ketika gagal panen, ketika kurang barang, ya langka barang dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian juga bagaimana menjaga daya beli. Nah, kaitan daya beli ini tidak ada hubungan dengan optimisme tadi, ya. Karena kalau optimisme itu bagaimana euforia masyarakat melihat situasi, psikologi tadi, atau sebagai modal bahwa masyarakat optimis. Tetapi kalau tidak dimanage ya berkaitan dengan daya beli, ya berkaitan dengan pembukaan kewirausahaan,
bagaimana exit gate-nya dari saudara-saudara kita yang ter-PHK. Kemudian bagaimana exit gate dari yang menengah turun, ya sudah hampir signifikan jumlahnya, yang hampir di atas 30 juta. Nah ini bagaimana program nyatanya? Kepala daerah harus merumuskan loh. Ya, pemerintah kan ada pengeluaran pemerintah. Ada pengeluaran yang saat ini kita tahu bahwa belum 100% semuanya melakukan budget pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk dikeluarkan. Dan sejauh mana itu bisa dikeluarkan untuk mendorong kewirausahaan, untuk meningkatkan pendapatan lewat wirausaha. Karena kalau yang di PHK maupun yang turun ke sektor menengah, kelompok menengah ke bawah, itu harus dicarikan jalan keluar, nggak bisa cuma dilihat atau didengar atau diamati atau ditanggapi. Tapi langkah konkretnya apa? Roadmap-nya apa? Jangan sampai justru ini kita harus menjaga tentunya. Kadang kondisi ini seperti di retail. Kami betul yang tadi disampaikan bahwa mudah-mudahan kita bisa 4,8% pertumbuhan daripada sektor itu. 4,6-4,8%. Ya, sedikit lebih rendah. Ya, di atas tahun-tahun lalu masih bisa di atas 5,01, 5,05. Tapi sekarang bisa lebih rendah. Itu mengkonfirmasi bahwa sektor yang menengah ke bawah masih suffer. Masih mesti ada jalan keluar untuk mereka bisa memiliki pendapatan sehingga mereka bisa spending dan konsumsi rumah tangga kita bisa terangkat. Baik Pak Roy. Nah ini menarik. Lantas bagaimana dengan upaya untuk bisa menjaga momentum ini Pak Ahmad? Sehingga bagaimana dengan tadi indeks keyakinan konsumen yang sedang tren naik dalam 3 bulan terakhir, demikian juga dengan ekspektasi konsumen. Kalau kita coba dikorelasikan bagaimana dengan laju pertumbuhan ekonomi kita yang diharapkan bisa tetap di atas 5%-an begitu. Ya, masih di mute Pak. Mohon maaf, saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang kemudian dimaksud dengan IKK dan apa bedanya dengan IEK, ekspektasi konsumennya. Jadi IKK itu adalah satu penilaian, satu survei yang melihat hari ini dan bagaimana harapan mereka masa depan. Sedangkan ekspektasi konsumen itu hanya menilai murni masa depan. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan kalau hari ini dan kemudian masa depan itu ada kaitannya. Tapi kalau murni masa depan adalah persepsi mereka mengenai apakah optimis ataupun pesimis terhadap masa depan. Survei itu menunjukkan bahwa 3 bulan terakhir ini ya kita berharap sampai nanti awal tahun 2026 ini trennya naik ya, optimis. Tapi in mind bahwa IKK ataupun IEK itu ibarat foto dalam satu keluarga di mana semua anggota keluarga tersenyum. Padahal kita tidak tahu bahwa di antara yang tersenyum itu habis membayar cicilannya atau lagi memikirkan uang untuk sekolah anaknya. Tapi dia menunjukkan optimisme tersenyum itu karena dia mungkin hanya karena ingin menunjukkan dia ini lagi di foto, atau yang kedua dia sedang ingin melihat kesopan santunan saja ya dalam berfoto. Nah artinya ini tidak bisa mengcapture situasi real atau kesejahteraan yang sedang dialami oleh masyarakat atau konsumen kita. Nah yang paling real sebetulnya adalah angka pertumbuhan tadi, pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan konsumsi Indonesia, karena itu real. Nah kita ingin menunjukkan bahwa ini di level policy makers, angka-angka ini seharusnya tidak membuat jumawa seolah-olah semua orang merasakan optimisme. Tetapi ya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini juga harus jujur dalam berkomunikasi. Artinya harus ada concern juga. Memang optimis, tetapi ada kelompok-kelompok rentan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan ini harus diadres. Dan apalagi kita kaitan Pras dengan bencana yang terjadi di akhir-akhir ini Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya optimisme ini agak terganggu, agak ada distorsi, ya agak ada shock ya kaitannya dengan bencana tadi. Nah ini harus bagaimana bencana ini kita tetap selimuti dengan optimisme tanpa kemudian kita melakukan satu yang disebut dengan manipulasi data atau manipulasi komunikasi. Nah yang kami ingin tegankan adalah yang harus kita lakukan di level kedua adalah bagaimana kita punya alat ukur kesejahteraan masyarakat yang lebih real ya dibandingkan hanya indeks survei seperti IKK dan IEKK itu. Nah pengukuran kesejahteraan yang lebih real ini ya saya kira harus kemudian juga melibatkan misalkan bagaimana perkembangan upah sektor real, bagaimana kemudian biaya hidup perkotaan dan kabupaten, berapa beban rumah tangga misalkan, bagaimana kualitas konsumsi masyarakat kita, apakah jumlah nominalnya besar tapi jangan-jangan itu tergerus karena harga yang naik sementara kualitasnya jadi menurun. Nah saya kira kita perlu dilengkapi oleh data yang sekunder lah ya, yang
kita menambah informasi. Yang terakhir saya kira Mas, saya harus katakan ini, ada juga agenda yang perlu kita pikirkan yaitu iklim ya, dan juga perubahan cuaca ya, climate change, yang harusnya ini menjadi satu concern. Bagaimana bencana yang sedang marak di akhir-akhir tahun ini, biasanya di bulan Desember ini bencana itu mengalami satu peaknya ya. Nah, kita bisa menjaga optimisme masyarakat kita dengan bertindak cepat. Ya, terutama dalam memperbaiki daya beli masyarakat kita. Oke, itu dia action yang perlu reaktif lah, cepat sekali begitu yang dilakukan oleh pemerintah. Momentum akhir tahun, ini biasanya sektor retail nih akan memanfaatkan potensi peluang ini dengan sangat maksimal. Nah, dari teman-teman retail sendiri bagaimana kalau kita coba untuk bisa menjaga tadi optimisme, kemudian apakah akan banyak sekali mungkin insentif yang diberikan kepada masyarakat, dalam artian ada banyak diskon karena kita tahu ada Harbolnas juga begitu, Pak Roy, bagaimana Anda melihatnya sehingga ya tadi konsumsi masyarakat ini bisa tetap stabil lah paling tidak begitu. Ya, yang kami mau sampaikan di sini adalah untuk masyarakat tetap tenang, berbelanja yang wajar ya, walaupun situasi kondisi yang kita belum ketahui ke depan ini bagaimana terjadi, tetapi belanjalah dengan wajar, kemudian tetaplah berbelanja ya, karena ini mengkontribusi ekonomi dan sekaligus juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana kami peritel sudah siap ya. Program di bulan ini bukan baru bulan ini disiapkan, tapi sudah 6 bulan yang lalu disiapkan. Kita bekerja sama dengan sektor hulu, produsen, prinsipal untuk memberikan promosi, untuk memberikan harga yang memang sangat terjangkau dalam masyarakat merayakan Nataru maupun juga libur dan selanjutnya. Nah, tetapi kembali lagi, di sektor kami hilir tentu rindu belanja, masyarakat kita rindukan untuk tetap berbelanja. Tetapi kembali lagi kami mengingatkan, ada bagian dari pemerintah yang harus, tadi sudah disebutkan, jangan denial dengan situasi atau kondisi yang sebenarnya. Tapi berikanlah jawaban, mitigasinya bagaimana, ya, kemudian kontingensinya bagaimana untuk daya beli. Ya, ini jangan selalu mengatakan daya beli aman, tapi pada kenyataan masih suffer ya, di kelompok menengah maupun apalagi saudara-saudari kita kelompok marginal yang jumlahnya hampir sekitar 18 juta. Nah, sekarang kondisi Aceh saja tadi sudah disebutkan, paling tidak kita akan tergerus ekonomi kita, Aceh, Sibolga, Medan, Sumatera Utara, dan Padang, itu antara 0,1 sampai 0,3%. Ya, diperkirakan akan menggerus pertumbuhan ekonomi kita. Karena kita tahu bahwa daerah-daerah tersebut memberi kontribusi ekonomi penting ya. Pertanian, perkebunan, perdagangan ya. Masyarakat tentu yang terkena bencana akan menahan belanja, buru-buru mau belanja ya. Listrik juga tidak hidup misalnya, jalanan rusak ya. Kemudian pola konsumsi akan bergeser kepada kebutuhan darurat, bukan kebutuhan pokok lagi. Ya, kita pelaku usaha itu juga harus nambah biaya personel. Nah, jadi ini semua kan harus ada mitigasinya. Ya, kontingensinya bagaimana? Nah, itu yang dikedepankan, tidak hanya sekedar untuk euforia atau menunjukkan bagaimana kepedulian, sangat penting itu. Tapi bagaimana dampaknya supaya bisa mengembalikan dengan cepat. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi kembali lagi tadi setuju bahwa Pak Ahmad katakan ini IKKI ini hanya foto. Ya, foto dengan smile look. Tetapi tapi di belakang layarnya membayar uang sekolah, membayar kesehatan, membayar tarif-tarif yang belum juga turun misalnya ya. DPP saja sekarang untuk kami sudah pernah sampaikan minyak goreng masih ada PPN-nya. Apakah mungkin PPN-nya bisa dirangkan seperti beras ya, kebutuhan pokok. Nah, itu kan mempengaruhi ya. PPKP juga dinaikkan misalnya, itu mempengaruhi sehingga mereka bisa saving. Mungkin mereka optimis Januari akan naik plus minus upah itu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Tapi kenyataan barang-barang biasanya udah naik dulu. Jadi itulah yang penting, mitigasi, kontingensi, dan melibatkan pelaku usaha untuk membuat roadmap-nya. Itu dia, sehingga momentum dari memang ekspektasi ataupun kita tahu indeks keyakinan konsumen ini masih tetap terjaga. Meskipun itu memang kalau dilihat di permukaan seperti yang sudah disampaikan data-datanya cukup baik, dan semoga itu realitanya juga seperti itu, dalam artian memang masyarakat memiliki kemampuan untuk bisa konsumsi, tapi dengan kondisi bencana yang terjadi tadi memang itu juga yang perlu ada mitigasi yang tepat sasaran juga dan akurat. Baik, Pak Roy, Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Baik Assalamualaikum. pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.